Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya Mila Alinda Hastuti dengan NIM 065 kelas 3A PBA ingin menyampaikan penjelasan tentang beberapa hadis dan juga bagaimana cara mentahrij hadis menggunakan software Barnamij Jawami'ul Kalim. Untuk penjelasan hadis yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah salah satu jenis hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. Untuk pembagian hadis sahih dibagi menjadi dua, sahih li ghairi dan juga sahih li dzati. Sahih li ghairi adalah jenis hadis hasan yang memiliki riwayat lain dari jalur sanad yang berbeda. Untuk sahih li dzati yaitu hadis yang memenuhi syarat dan kriteria dari hadis sahih. Artinya, hadis sahih li dzati merupakan hadis sahih itu sendiri. Selanjutnya, hadis hasan. Pengertian hadis hasan adalah salah satu jenis hadis dalam Islam yang sahih, tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Akan tetapi, dalam tingkatan hadis hasan ini berada di bawah hadis sahih. Pembagiannya dibagi menjadi dua, hasan li dzati dan hasan li ghairi. Hasan li dzati adalah hadis yang sanadnya bersambung-sambung melalui perawi yang sikoh, dobit, meskipun salah satu mereka kurang sempurna. Lalu hasan li ghairi adalah hadis yang secara pribadi kualitasnya doif, tetapi karena dukungan riwayat lainnya menjadi hasan li ghairi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang hadis doif. Hadis doif adalah salah satu jenis hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berasal dari Rasulullah namun tidak memiliki kredibilitas yang kuat, yaitu hadis ini memiliki silsilah sanad yang terputus. Untuk pembagian hadis doif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mursal, yaitu hadis yang gugur rawinya di akhir sanad pada tingkatan sahabat. Yang kedua adalah munqati, hadis yang secara bahasa berarti terputus. Lalu para ulama memberi batasan bahwa hadis ini gugur 1 atau 2 rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Yang ketiga adalah mudal. Hadis mudal berarti hadis yang sulit dipahami. Para ulama memberi batasan hadis mudal adalah yang gugur 2 orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Yang keempat adalah mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang gugur 1 rawi atau lebih di awal sanadnya. Dan juga termasuk hadis mu'allaq apabila semua rawinya digugurkan atau tidak disebutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mentahrij hadis menggunakan software Barnamij Jawami'ul Kalim. Nah, jika sudah di-download, simak langkah berikut ya. Setelah kita masukkan matan hadisnya ke dalam Idkhalul Mufrodat, kita tunggu, lalu muncul seperti ini. Kita klik yang warna merah, maka akan tampil slide seperti ini. Nah, slide ini berguna untuk kita mengetahui berapa banyak perawinya, siapa nama perawinya, kapan tahun wafatnya, terus bagaimana derajatnya. Di situ kita bisa mengetahui dalam slide ini. Nah, untuk di sini contoh 1 yaitu ada ismur rawinya itu ada Ma'mul bin Ismail, rutbatuhu suduku sayyi'ul hifdi. Nah, selanjutnya ada Haimat bin Salmah bin Dinar, rutbatuhu siqatu abid, taghayyara hifduhu qalilan bi akhar. Jadi dari sini kita bisa mengetahui rutbah itu adalah derajatnya perawi. Perawinya itu seperti apa? Apakah taghayyara hifduhu qalilan atau apakah siqah atau apakah sahabi dan lain-lain. Setelah mengetahui identitas dari perawi yang ada pada hadis ini, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita klik tanda silang di bagian pojok atas. Lalu kita klik Ardun. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini berguna untuk mengetahui kualitas matan atau isi dari hadis yang berwarna hijau tersebut. Nah, setelah itu kita klik Al-Hukmu 'alal Matan.
maka akan muncul diagram seperti ini. Nah, diagram ini berguna untuk mengetahui bagaimana matanya. Di bagian atas, di situ terdapat Ismul Kitab, yaitu hadis ini terdapat di dalam kitab Shahih bin Habban dengan nomor 3103, yang mana di dalam kitab induk atau kitab aslinya, buku ini terdapat di dalam nomor 3026. Di samping nomor kitab induk, terdapat syawahid. Syawahid yaitu hadis yang menguatkan hadis ini. Itu terdapat 2 hadis. Lalu di sampingnya ada tahrij. Tahrij di sini yaitu hadis ini terulang di dalam kitab hadis lain itu sebanyak 14 kali. Selain itu, kita akan membahas diagram yang ada di bagian bawah. Nah, di situ terdapat ada dul asanid, yaitu jumlah sanadnya itu ada 18, yang mana ditabelkan menjadi shahih terdapat 1 sanad, lalu hasannya terdapat 12 sanad, dhaif terdapat 4 sanad, lalu maudhu terdapat 1 sanad. Syadidud du'fi dan sampingnya itu 0. Dan setelah itu presentase terbanyak yaitu terdapat di hasan yaitu 12 sanad. Maka al-hukmu alal matan menyimpulkan bahwa hadis ini bersifat shahih li ghairih, atau dikarenakan dikuatkan oleh sanad yang lain. Lalu kita lanjut untuk hadis yang kedua, yaitu kita untuk mengetahui perawinya, kita klik yang berwarna merah. Nah, di situ ada isim rawi dengan rutbahnya suduku hasanil hadis. Selanjutnya ada Hafiz bin Abdullah bin Rashid dengan rutbah suduku hasanil hadis. Selanjutnya ada Ibrahim bin Tohman bin Sya'bah dengan rutbah thiqah. Di dalam hadis ini terdapat 7 perawi ya. Selanjutnya ada Hujaj bin Hujaj dengan rutbah thiqah. Selanjutnya ada Qatadah bin Da'amah bin Qatadah bin Aziz dengan rutbah thiqatu subutu masyhurun bitadlis. Selanjutnya kita bisa lihat Yazid bin Abdullah bin Sahir, rutbahnya yaitu thiqah. Dan untuk yang terakhir itu ada Iyad bin Himar bin Abi Himar dengan rutbah sahabi. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Lalu kita klik Ardun untuk mengetahui matan-matan hadisnya. Nah, di sini terdapat adadun nataij sejumlah 16. Lalu kita klik al-hukmu alal matan. Hadis ini terdapat pada kitab Sunan Abi Dawud yang bernomorkan 4252. Nah, di dalam kitab induk atau di dalam kitab aslinya itu bernomorkan 4895. Syawahidnya itu sejumlah 13, yaitu hadis yang menguatkan hadis ini itu sejumlah 13, dan tahrijnya sebanyak 6 kali atau terulang dalam kitab hadis lain sebanyak 6 kali. Lalu di bagian diagram terdapat adadul asanid atau jumlah sanadnya itu terdapat 32 dengan perincian shahih 0, hasan sejumlah 15 sanad, dhaif sejumlah 15 sanad, lalu syadidud du'fi itu terdapat 2 sanad, yang lainnya itu 0. Dari sini kita bisa lihat bahwa sanad hasan dengan sanad dhaif itu terdapat presentasi yang sama, yaitu dengan jumlah 15. Akan tetapi syadidud du'fi berpresentase 2, maka al-hukmu alal matan
memutuskan bahwa hadis ini bersifat hasan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.